Hey yo, what's up man? Bagus nggak gitu? Hmm, aku masih cari, aku masih cari. Hari ini aku nggak tahu mau bahas apa, tapi bagaimana kalau kita bahas pengalaman horor aku, oke? Aku punya banyak sekali pengalaman horor karena yang rumahku juga yang masih banyak perhutanan itu mungkin menjadi salah satu penyebabnya. Tapi sekarang aku udah pindah. Aku merantau guys. Oke, mari kita mulai ke cerita yang pertama. Check it out. Aku pas di kampung tuh kan kalau belajar Al-Quran itu jam habis maghrib sampai mau isya. Jadi kan nanti sholat isyanya di sana juga. Sepulang sholat isya kan rumahku tuh masih ada di itu tuh wilayah kapling, tapi kaplingnya tuh masih dikelilingi hutan, dan di kapling itu masih ada satu rumah, dua, tapi yang ditinggalin cuma rumah aku, yang satunya belum ditinggalin. Oke, paham. Waktu itu kan bentuknya kotak nih, kotak. Nanti aku akan gambarin. Nah, rumah yang di sebelah pojok hutan itu cuma ada satu lampu di depan pintunya, dan sedangkan rumahnya tuh ini pintu agak depan itu jendela, paham kan? Nah kan akhirnya ada sorotan lampu yang nggak mengenai di itu jendela itu. Aku jalan kan otomatis aku lihat rumah itu karena rumah itu yang kelihatan dari jalan. Aku itu lihat ternyata di situ ada spanduk segede kaca itu, tapi itu belum ada kaca, masih kayak bambu gitu. Terus aku biar positif aja, mungkin spanduk, dia pasang spanduk di situ buat tutupin jendela atau apa gitu. Besoknya aku sepulang dari ngaji, ternyata nggak ada guys, nggak ada spanduk sama sekali, nggak ada spanduk. Dan di sebelah kaca itu ternyata kosong, cuma tembok, dan rumah itu belum ada yang nempatin, bahkan belum ada yang datang ke situ. Ada tapi orangnya tuh jarang banget, dan pas kemarin kejadian tuh orangnya belum ada di situ. Mungkin aja spanduk kali ya. Oke, kita ke cerita selanjutnya. Ini di rumahku yang di kapling itu juga. Aku hari itu marah, biasa anak kecil. Nggak anak kecil, aku sudah segede gaban kayak gini, masa anak kecil kan enggak. Aku marah nih sama keluarga aku, terus keluarga aku pergi entah kemana, aku nggak dikasih tahu. Jadi di rumah cuma ada aku. Itu pintu aku buka, terus aku main handphone menghadap ke ruang tamu. Ada yang ngintip nih dari pojokan itu. Pikir mungkin cuma bayanganku aja kan, berpikir yang positif agar nggak takut aja gitu. Udah aku main handphone lagi, ternyata guys beberapa detik kemudian ada yang keliling mejaku, bayangan warna hitam, tapi alhamdulillah cuma bayangan, bukan penampakan. Mungkin kalau penampakan wajah yang berantakan aku akan makin takut, tapi itu alhamdulillahnya cuma bayangan hitam mengelilingi meja di ruang tamu. Dan aku pura-pura main handphone agar perhatianku teralihkan. Akhirnya dia pergi, itu aja. Terus beberapa menit kemudian orang tuaku datang,
Dan aku cerita ke situ, terus sama orang tua aku dibilang gini, makanya jangan marah-marah mulu, didatengin kan kau. Gitu. Ini rumah pertamaku sebelum aku pindah ke Kapling. Rumah pertamaku itu agak jauh dari Kapling, beda kecamatan sama beda desa ya, jelas ya beda desa karena kan beda kecamatan. Itu aku bermain jaranan kan karena aku di daerah Malang, Jawa Timur. Jaranan itu masih ada, ikut jaranan, aku ikut jadi penarinya. Dan jaranan itu kan ada yang kesurupan, dan kesurupan itu kan membutuhkan sesuatu hal-hal yang halus yang merasuki tubuh. Dan ayahku sebagai pawangnya yang mengobatin gitulah. Kalau siapapun yang terjadi kesurupan, ayahku yang mengobatinya. Dan setiap malam Jumat, ayahku tuh kayak ngasih dupa di jaranan-jaranan itu. Ada banteng, ada jaranan, ada macanan. Dijajar di situ, dikasih dupa sama kopi dan makanan. Terus suatu hari ayahku merantau karena jaranannya udah bubar. Gak tahu kenapa, karena aku buat duluan karena guru agamaku di SD bilang, Rena kamu gak boleh gak ikut kayak gitu. Akhirnya aku kan menurut dengan murid yang sangat turut sama gurunya, aku nggak mengikuti jalanan itu. Dan akhirnya teman-temanku juga keluar dan akhirnya bubar jalanannya. Terus akibat jalannya bubar itu apa tuh namanya, kostum jaranan, bantengan dan macanan itu kan akhirnya nggak kepakai. Terus ayahku juga merantau, di kepala macanannya tuh dipajang di rumah di pojok-pojok gitu, pojok gitu. Akhirnya berjajar macan-macanan dan bantengannya ada di tengah rumah buat pajangan. Tapi suatu hari kata ibuku, macanannya tuh minta makan. Terus akhirnya ibuku marah, itu sapu dikepukin tuh ke macanan bantengan yang ada di pajangan rumahku, dikepukin. Pok. Aku nggak tahu ya, cuma lihat-lihat gawang aja. Tapi setelah kejadian itu, setiap hari itu di kamar mandi aku ada orang mandi. Dan setiap hari juga aku kan setiap hari juga itu entah kenapa aku selalu terbangun dan ingin buang air kecil, selalu gitu. Sejak itu mendengar ada yang mandi, aku pikir ibuku mungkin mandi, aku kesana aja dah mumpung ada orang mandi. Ternyata pas aku ke kamar mandi, buka pintu, gak ada orang sama sekali. Akhirnya berhubung aku udah di kamar mandi, ya udahlah aku terusin apa yang menjadi tujuan awalku. Dan besoknya terjadi lagi, aku bangun malam karena aku takut. Kadang aku berani, kadang aku enggak, kadang aku lupa juga sih. Itu ya, suaranya sangat-sangat keras sampai kamarku aja kedengeran. Terus suatu hari pas aku masak itu, tempat kan ada rak gitu ya, ada buat wadah garam, kecap, saus dan bumbu-bumbu lainnya, dan paling atas tuh minyak. Aku kan masih kecil tuh, aku aja gini tuh nggak sampai tanganku. Tapi pas aku kesana, di bawah itu kan ada kayak tempat nasi beras. Aku ambil beras di situ, tiba-tiba air
air minyaknya tumpah di kepalaku. Akhirnya aku mandi minyak. Gak cuma itu doang, setiap kali ada orang yang nginep di rumah aku selalu bilang, aku nggak mau nginep di sini. Kemarin aku melihat penampakan orang besar dengan berjenggot panjang. Aku sampai sekarang alhamdulillah nggak melihat, cuma sama melihat. Kalau aku udah melihat, makin kecil nyaliku. Oke guys, terima kasih telah menontonku sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.